Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa dalam materi kuliah, yaitu pengantar bisnis dan manajemen. Hari ini kita akan bahas tentang pengantar kewirausahaan atau entrepreneurship, ya. Teman-teman pasti mendengar apa itu kewirausahaan, gitu ya. Baik itu lewat surat kabar, internet dan lain-lain. Tapi sebelum ke situ, kita akan bahas yaitu jenis-jenis usaha, ya. Jenis usaha itu dibedakan menjadi dua. Ada yang dimaksud dengan bisnis kecil dan ada juga yang dimaksud dengan bisnis yang kedua, yaitu bisnis besar. Bisnis kecil atau perusahaan kecil ini yaitu bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, ya. Tidak dominasi, ya, dalam bidang operasinya dan memenuhi standar ukuran tertentu dalam hal jumlah karyawan atau penerimaan tahunan, ya. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 98 nomor 99, pengertian dari usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Contohnya apa? Contohnya adalah warung-warung kecil, ya, usaha-usaha pinggiran dan lain-lain. Nah, ada kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 95. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Yang ketiga, memiliki warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar. Yang kelima, bentuk usaha yaitu orang per orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi, ya. Itu masuk ke dalam kriteria usaha kecil, ya, menurut undang-undang tersebut. Ciri-ciri perusahaan kecil. Yang pertama, manajemen berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelolaan perusahaan. Pemilik adalah sekaligus mengelola dalam UKM. Yang kedua, modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal. Yang ketiga, daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan, ya. Yang keempat, ukuran perusahaan baik dari segi total aset, jumlah karyawan, sarana prasarananya sangat kecil. Itu adalah ciri-ciri perusahaan kecil. Perbedaan perusahaan kecil dan perusahaan besar. Kalau perusahaan kecil pada umumnya dipimpin sendiri oleh pemiliknya. Yang kedua,
struktur organisasinya sederhana dan masih banyak perangkat tugas atau jabatan pada seseorang. Perangkapan ya, maksudnya ya, perangkapan jabatan. Yang ketiga, persentase kegagalan usaha relatif cukup tinggi. Yang keempat, kesulitan untuk pengembangan usaha dikarenakan sulit memperoleh pinjaman dengan syarat lunak. Sedangkan kalau perusahaan besar, pada umumnya yang pertama dikelola atau dipimpin oleh manajer profesional, artinya bukan pemilik, dan dia memang fokus di operasionalnya ya, di pengelolaannya. Yang kedua, struktur organisasinya kompleks dan sudah ada spesialisasi pekerjaan. Jadi pengkhususan atau fokus terhadap bagian-bagian yang memang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, persentase kegagalan usaha relatif rendah ya. Yang keempat, modal jangka panjang relatif lebih mudah diperoleh untuk mengembangkan usaha. Itu adalah perbedaan perusahaan besar terhadap perusahaan yang kecil tadi. Nah, kelebihan dari usaha kecil itu, mereka akan mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya, tanpa subsidi maupun proteksi. Usaha kecil mampu menambah nilai devisa negara, khususnya industri kecil di sektor informal, dan mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil atau lapisan bawah. Ya, ini bisa kita lihat di kondisi pandemi seperti sekarang ini, justru usaha kecil itu mampu bertahan ya. Usaha-usaha besar itu sekarang banyak yang sudah gulung tikar ya. Contohnya Giant misalnya, yang dulu merupakan minimal supermarket yang paling besar, paling murah gitu ya, sekarang udah mulai satu demi satu itu mulai bangkrut gitu ya, atau digantikan dengan usaha atau diakuisisi oleh hypermart yang lain ya, atau perusahaan-perusahaan yang lain. Itu kelebihan usaha kecil ya. Kelebihan dan daya tarik bisnis kecil. Satu, di sini pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing gitu ya, keuangan maupun administrasi. Yang kedua, dalam pengelolaan mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal gitu ya, karena fokus ke semuanya. Yang ketiga, sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru ya, inovasi sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru. Yang keempat, resiko usaha menjadi beban pemilik. Dan yang kelima, pertumbuhan lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan prematur ya. Ya, mungkin bisa dilihat juga ketika teman-teman melihat usaha-usaha kecil yang naik gitu ya, karena viral, kemudian tidak bisa mempertahankan kualitas ya, harga dan lain-lain, turun ya, seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Itu adalah kelebihan dan daya tarik bisnis kecil. Nah, kelemahan bisnis kecil yang pertama, pembagian kerja yang tidak proporsional ya, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar. Kenapa? Karena mereka masih merintis. Artinya ketika merintis memang memaksimalkan tenaga dan waktu dari karyawan gitu ya. Yang kedua, tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas
Biasanya nggak ada rencana kas, ada dana dipakai kemudian tahu-tahu habis gitu ya. Nah itu kelemahan bisnis kecil. Yang ketiga, persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku. Nah itu perlu analisa ya, analisa dari pemilik ya, karena pemilik di sini kan rangkap-rangkap gitu ya, dan harus menganalisa mana yang laku, mana yang enggak ya. Kalau barangnya enggak laku, stoknya banyak, enggak langsung berputar, itu bisa mengakibatkan kebangkrutan juga ya, karena tidak berputar uangnya gitu. Kemudian yang kelima, sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik ya. Itu udah jelas ya teman-teman, artinya modal pemilik juga terbatas, nggak seluruhnya itu dicairkan ya. Kalau diperhatikan juga banyak tuh di pandemi sekarang ya. Pertama-tama mampu bayar karyawan ya, kemudian karena karyawannya produktivitasnya berbeda ya, karena kerja dari rumah gitu ya. Nah itu akhirnya lambat laun modal yang dimiliki oleh pemilik gitu ya terkuras. Nah itu yang menyebabkan kebangkrutan juga tuh ya. Setelah mentok kemudian mau mana lagi yang mau dijual gitu ya. Nah itu menyebabkan bisa seperti itu ya teman-teman, dan itu juga banyak kejadian juga di zaman pandemi sekarang ini. Kemudian yang keenam, perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan ya. Ini semacam perencanaan inovasi gitu ya. Rencana tahun depan itu harus dipikirkan gitu. Nah itu kalau yang bisnis kecil ngikutin aja, easy going aja gitu ya, ngikutin tahu-tahu udah orang udah jenuh nggak beli, ya udah mulai ini deh bermasalah gitu ya. Yang ketujuh, sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi ya dan ambisi pengelolaan serta lemah dalam promosi ya. Itu salah satu ya yang jadi juga bisnis kecil itu cepat bangkrut seperti itu. Kemudian yang ke-8, tidak pernah melakukan studi kelayakan ya, benchmark gitu ya, kemudian penelitian pasar dan analisa perputaran uang tunainya gitu ya. Itu ada kelemahan bisnis kecil. Nah sekarang kita masuk, apa sih sebenarnya entrepreneurship ya. Itu dalam bahasa Prancis ya, entrepreneurial. Ini artinya adalah melakukan, dalam konteks bisnis itu berarti memulai bisnis. Wirausahawan adalah orang yang mencari peluang, mencari perubahan, merespon dan memanfaatkannya sebagai peluang. Itu adalah wirausahawan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi hidup. Visi ini mungkin ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik untuk menjalankan hal-hal tersebut ya. Hasil akhir dari proses ini adalah menciptakan usaha baru dibentuk dalam kondisi risiko atau ketidakpastian. Kewirausahaannya menurut ahli itu ada 3 ya, menurut Robin dan Coulter, menurut Thomas W. Zimmer, kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita lihat menurut Robbins di sini,
Kewirausahaan adalah suatu proses di mana seorang atau sekelompok individu menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk mencari kesempatan dan menciptakan nilai yang tumbuh untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi dan keunikan. Tidak peduli apa sumber daya yang digunakan saat ini. Tapi menurut Thomas, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. Gitu ya. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kewirausahaan adalah orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Jadi dari mulai menciptakan, menyusun operasi, kemudian menjalankan sampai memasarkan, itu ya versi besar bahasa Indonesia. Tujuan dari berwirausaha, satu, membantu menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan bisa membantu mereka untuk menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Ya. Yang kedua, mampu menciptakan sebuah jaringan bisnis baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitar agar jumlah pengangguran berkurang. Yang ketiga, mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan sekaligus menularkan semangat wirausaha kepada orang lain agar orang lain juga ikut dalam berwirausaha. Yang kelima, membantu pengusaha muda dalam berinovasi dan berkreasi. Itu salah satu tujuan berwirausaha. Ciri-ciri kewirausahaan, yang pertama, percaya diri, ya, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi kepada masa depan, jujur dan tekun. Itu adalah ciri-ciri kewirausahaan. Karakteristiknya, ya, satu, motif berprestasi tinggi. Yang kedua, selalu perspektif. Yang ketiga, memiliki kreativitas yang tinggi. Yang keempat, memiliki perilaku inovasi tinggi. Yang kelima, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang keenam, mandiri atau tidak ketergantungan. Yang ketujuh, berani menghadapi resiko. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kesepuluh, memiliki kemampuan manajerial. Yang kesebelas, memiliki keterampilan personal wirausahawan andal. Ya, itu karakteristik dari kewirausahaan. Tahap kewirausahaan yang pertama, memulai, ya. Memulai dengan berniat untuk melakukan usaha, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Mulai dengan melihat peluang bisnis yang mungkin, membuka usaha baru, melakukan akuisisi atau melakukan franchising, ya. Tahap ini juga memiliki jenis usaha yang dilakukan jika dalam pertanian, industri maupun jasa. Tahap yang kedua yaitu tahap mempertahankan usaha, yaitu menganalisa ketika kemajuan telah dibuat untuk tindak lanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Kemudian yang berikutnya sikap kewirausahaan, yaitu yang pertama disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan inovatif, mandiri, serta realistis. Itu adalah sikap kewirausahaan. Ciri-ciri kewirausahaan tangguh, yang pertama berpikir dan bertindak strategik, adaptif terhadap perubahan dalam berusaha, mencari peluang keuntungan termasuk yang mengandung resiko agak besar dan dalam mengatasi masalah. Yang kedua, selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan. Yang ketiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan serta meningkatkan kemampuan dengan sistem pengendalian intern. Yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat kerja serta pemupukan permodalan. Ciri-ciri kewirausahaan unggul, yang pertama berani mengambil risiko serta mampu memperhitungkan dan berusaha menghindarinya. Yang kedua, selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, antisipasif terhadap perubahan dan akomodatif terhadap lingkungan. Yang keempat, kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kelima, selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan, selalu inovasi di berbagai bidang. Itu ciri-ciri kewirausahaan unggul. Faktor kegagalan wirausaha biasanya yang pertama tidak kompeten dalam manajerial, yang kedua lokasi yang kurang memadai, yang ketiga kurangnya pengawasan peralatan, yang keempat tidak bersungguh-sungguh. Itu faktor kegagalan kewirausahaan. Bentuk usaha ya, bentuk usaha yaitu misalnya saja perorangan ya. Biasanya ini digunakan atau dimiliki oleh perseorangan. Ada juga bentuknya bentuk usaha persekutuan. Ini biasanya lebih dari 2 atau lebih orang yang mengerjakan atau mengoperasikan perusahaan tersebut ya. Di sini kenapa lebih dari 2? Karena ada beberapa sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemiliknya ya. Dan di situ bisa kita lihat, yaitu contohnya aja perusahaan-perusahaan seperti advokat atau pengacara, itu ada beberapa kan ya, rekanan dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk usaha ya. Ciri-ciri persekutuan yang pertama dijalankan dengan hak kepemilikan bersama, memiliki jangka waktu tertentu. Kemudian jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, maka perusahaan dapat dibubarkan ya, tergantung kesepakatan awal. Kemudian tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawab seseorang dalam perusahaan tidak tergantung pada besarnya modal yang ditanam. Memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Yang ketujuh, anggota yang menanamkan modalnya berarti telah menyerahkan haknya untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedelapan, besaran jumlah keuntungan masing-masing anggota tergantung kesepakatan. Itu adalah ciri-ciri perusahaan persekutuan. Sekarang kita masuk ke koperasi. Koperasi dalam arti sebagai badan hukum yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli.
Salah satunya dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta. Menurutnya koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan azas tolong menolong. Itu adalah koperasi. Tujuannya yang pertama membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya. Yang kedua membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Waralaba. Nah, waralaba adalah suatu perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian tertentu. Dalam waralaba ada dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi waralaba atau franchisor dan juga penerima waralaba atau franchise. Pemberi waralaba yaitu pihak yang memberikan hak kepada orang lain untuk bisa memanfaatkan kekayaan intelektualnya atau menjual dan menggunakan produk dan ciri khas usaha yang dimilikinya. Sedangkan penerima waralaba yaitu badan usaha atau perorangan yang berhak menggunakan kekayaan intelektualnya yang diberikan oleh pemberi waralaba. Cara menyusun bisnis plan. Tujuan adanya bisnis plan yang pertama membantu kita agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan saat awal ingin membuka sebuah bisnis. Yang kedua, alat untuk mencari dana, ya, sehingga kita dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana untuk mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis yang ada di dalam proposal tersebut, ya, proposal bisnis plan, ya. Yang berikutnya adalah mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan, membuat promosi dan sebagainya, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang berikutnya membuat pengawasan lebih mudah dalam operasional yang akan dilakukan. Yang terakhir sebagai bahan penyusunan strategi dan juga evaluasi bisnis. Itu cara menyusun atau tujuan dari penyusunan bisnis plan. Cara menyusun bisnis plan yang pertama kenali bisnisnya dulu, ya. Biasanya ini kita menggunakan analisa SWOT, ya. Analisa SWOT, kelebihan, kelemahan, kekuatan, kesempatan maupun hal-hal lain yang perlu dibuat analisanya, ya. Sehingga kita dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, tentukan arah, ya. Pastikan tujuan dan sasaran perusahaan memang harus dimiliki seluruh pebisnis, ya. Jadi kita nanti buat rancangan alur dari rencana bisnis tersebut, ya. Buatlah tujuan dan sasaran bisnis yang jelas dan terarah agar dapat mencapai dengan lebih mudah, ya. Kalau lebih clear tujuan dan sasaran, pencapaiannya akan lebih mudah, teman-teman sekalian. Yang ketiga, tentukan target bisnis, ya. Target bisnis yang tepat, ya. Di sini akan lebih kepada target konsumen, ya, usianya, kemudian siapa saja dan seterusnya. Jadi ini merupakan target yang perlu dibidik ketika kita sudah menganalisa SWOT-nya, gitu, ya. Nah, ini adalah rencana bisnisnya, ada misi bisnis, ringkasan bisnis efektif, penawaran produknya, target pasarnya, marketing plan-nya, analisanya sampai dengan lampiran. Demikian pemaparan tentang
kewirausahaan. Semoga apa yang tadi dibahas mudah dicerna dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.